Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita itu usaha kita siasat dan seimbang. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya waktu isya kita pada malam hari ini yaitu pukul 7:41 menit. Untuk menghemat waktu kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, karunia salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang al-adabu 'inda al-matar, yaitu beradab ketika turunnya hujan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara petunjuk Nabi SAW ketika mendung ada doanya, ketika angin kencang juga ada doanya, dan ketika tetesan hujan turun Rasulullah SAW mendoakan atau berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi ketika turun hujan, Nabi mengucapkan doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, ini doa paling masyhur ketika turun hujan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini yang bermanfaat. Artinya jadikanlah hujan ini menjadi kebaikan bagi kami. Nah, ini doa ketika hujan turun. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ketika hujan itu ternyata sangat lebat. Hujan itu sangat lebat, dan Nabi pun ternyata diriwayatkan dalam hadisnya bahawa Rasulullah ketika hujan sangat lebat, beliau membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitaran kami, jangan jadikan sebagai bala untuk kami. Jadi ketika hujan bertambah lebat, Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang hanya berputar di sekitaran kami. Artinya jangan jadi musibah. Wala alaina, jangan jadikan hujan ini ke atas kami, artinya musibah, bala ke atas kami. Jadi mungkin doa ini jarang terdengar. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Selengkapnya doa ini, setelah mengucapkan Allahumma hawalaina wala alaina, Rasulullah menyambung Allahumma alal akami, ya Allah,
turunkanlah hujan dari tempat-tempat yang tinggi, wal jibali, dari gunung-gunung, wadirabi, dari bukit-bukit, kata Rasulullah, wa butunil awadiyah, dan perut-perut lembah, wa manabitis syajari, dan kemudian dari tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, ini sambungan doa tadi. Namun bagi kita cukup ketika hujan lebat muncul rasa takut, maka katakanlah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah ini hujan hanya berada di sekitaran kami, jangan jadikan sebagai bala untuk kami. Baik. Nah, jemaah mereka Allah, kenapa harus berdoa seperti ini? Hari ini manusia jarang menghambakan diri kepada Allah. Ketika Allah memberi musibah pun dia belum tahu dirinya hamba, padahal Allah berkuasa kepadanya untuk menghancurkan sisi-sisi seluruh kehidupannya. Allah ingin mendengar dari mulut kita sebagai seorang hamba, bermohon kepada yang maha kuasa. Jangan jadikan makhluknya yang bernama hujan sebagai penyebab kebinasaan kita. Makanya orang yang berdoa itu orang yang paling dicintai Allah, dan tidak disebut sombong selama masih berdoa kepada Allah. Jadi waktu Allah mengatakan allazina yastakbiruna an ibadati, mereka yang sombong kepada aku, yaitu mereka yang tidak pernah berdoa. Sombong. Orang tidak pernah berdoa itu sombong. Kenapa sombong? Dia merasa bahwa tidak perlu campur tangan Allah di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia bisa menangani segala-galanya sendiri. Dan banyak manusia hari ini, begitu lebatnya hujan berhari-hari, sudah banjir, tidak ada doa memohon kepada Allah. Yang dia fikirkan apa? Bagaimana cara menangani banjir? Padahal yang memberi banjir Allah, yang menenggelamkan Allah. Kalau orang taat pada Allah, begitu mudahnya Allah mencabut bala itu, begitu mudahnya. Yang memberi COVID Allah, yang memberi nama kita Allah, yang beri Allah, yang buat segala-gala. Tapi mulut kadang-kadang manusia ini tidak pernah merasa bahwa Allah lah yang mampu mencabut semua bala, tidak pernah. Makanya Allah paling suka kepada mereka yang menghamba-hambakan diri, bermohon-mohon. Di saat itulah hamba itu tahu dirinya hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Di situ posisi Allah paling senang kepadanya. Rasulullah Allah sebut dirinya hamba. Subhanallazi asra bi'abadihi laylan. Maha suci Allah yang mengisrakan abdunnya. Rasulullah saja dijuluki hamba. Jadi kalau sudah dijuluki abdun, dalam bahasa Allah, itu berarti sudah sampai pada puncak cintanya Allah. Berarti ini hamba benar-benar tahu diri. Sekarang lihatlah jemaah mereka Allah, ini di Malaysia sudah banjir, daerah Shah Alam itu banjir, luar biasa banjir, tenggelam kota. Di beberapa tempat banjir dan hujan belum berhenti. Allah menunggu doa itu. Tapi manusia begitu sombongnya, dia cuma memikirkan bagaimana menangani banjir dengan versinya, bukan dengan memohon-mohon kepada Allah. Jadi yang dia fikirkan bagaimana cara menangani gorong-gorong, kemudian buat parit, bagaimana tim SAR harus diturunkan, padahal sudah begitu banyak yang meninggal dunia, belum juga tahu diri. Inilah manusia, inilah kesombongan yang ada pada diri kita. Jadi begitu hebatnya tsunami, yang difikirkan bukan taubat, yang difikirkan tanam pohon mangrove. Gepike dengan bak mangrove-nya. Jadi teorinya yang difikirkan. Jadi kalau tsunami sekali lagi, itu air tidak terlalu kencang ke darat, tertahan dengan pohon-pohon itu. Itu yang difikirkan. Taubat ada yang menyuruhnya,
namun banyak yang kembali kepada maksiat. Lupa Allah bisa habiskan dalam 15 menit 250.000 orang sekaligus. Lupa. Ini penyakit kita. Makanya Rasulullah mengajarkan menyoka ujian berat dan berdoa kepada Allah. Oh, enggak bisa hafal doa ini, tidak bisa hafal Allahumma hawalaina wala alaina, tidak bisa hafal, tidak mengapa, mohon dengan bahasa sendiri. Ya Allah, baik ni pejut hujan ini sebagai musibah hati kamu, baik ni pejut ujiannya, ya Allah bala hati kamu. Doa sendiri. Oh, ternyata banjir juga setelah kita berdoa. Allah punya maksud yang lain. Mungkin selama ini kita tidak mencegah maksiat di sekitaran komplek kita, sehingga perbuatan maksiat itu mengundang murka Allah. Ketika Allah murka, yang dihabiskan semuanya orang-orang yang tidak peduli dengan maksiat pun dihabiskan. Aisyah pernah bertanya, bagaimana dengan orang saleh di antara kami ya Rasulullah? Amar ma'ruf sudah, kita saleh, kita jamaah, kita ikut tenggelam, kita ikut ditimpa musibah. Kata Rasulullah, nanti hari kiamat semua yang saleh-saleh itu yang meninggal dalam musibah dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Jadi yang saleh tetap akan dikumpulkan di dalam surga Allah, walaupun nanti kena musibah bersama orang-orang yang ahli maksiat. Namun Allah sudah ajarkan untuk menghindarkan musibah, pertama jangan berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau berhenti, tidak ada lagi yang bersuara, semua sudah diam di atas nahi mungkar, maka di saat itulah Allah murka. Makanya kita perlu berterima kasih kepada orang-orang yang masih berani menyuarakan kebenaran. Tapi malah kita sebaliknya, yang menyuarakan kebenaran itu pula yang kita kejar-kejar. Bukan berterima kasih, padahal gara-gara ada orang inilah bisa Allah tunda-tunda azab. Allah melihat ada muslihun di antara kita. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, ini doa ketika hujan turun dengan sangat lebat. Nanti bisa dicek, mungkin kalau di Google mudah mencari doa ketika turun hujan atau hujan yang begitu lebat. Dedam-dam kamu sentak-sentak. Baik, berikutnya ada berikutnya ketika hujan, yaitu ad-du'a inda nuzulil matar. Berdoalah ketika sedang turun hujan. Ini juga amalan yang ditinggalkan oleh banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Utlubu istijabati du'a inda salasin." Bermohonlah tiga perkara. Bermohonlah pada tiga tempat atau tiga waktu, dan itu tempat istijabah doa, kata Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, inda iltiqa al-juyus. Tempat pertama atau waktu pertama yang istijabah doa, yaitu ketika bertemu dengan pasukan musuh. Di situ disuruh berdoa. Kenapa? Di situ kita memuncak kepasrahan kepada Allah. Jadi orang kalau sudah dalam perang itu kepasrahannya tinggi sekali. Itu sudah benar-benar apa yang terjadi, terjadilah. Mati ke mati. Padahal dia tahu kulitnya akan dirobek oleh sayatan pedang, dan itu menyakitkan. Mungkin bahkan kalau tertangkap itu dibunuh dengan cara disiksa lebih dahulu. Ketika bertemu dengan musuh itu istijabah doa. Apapun yang diminta dikabulkan Allah. Makanya ada beberapa ayat itu menyebutkan tentang Nabi meminta pertolongan Allah ketika perang Badar, dan Allah menurunkan malaikat-malaikat menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu lebih kuat daripada ribuan pasukan perang. Lebih kuat.
Kalau Muslim sedang berada di dalam ketakutan, seorang Muslim atau rombongan berada dalam ketakutan dan dia beriman kepada Allah dan dengan yakin dia memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan di detik-detik yang dia telah berharap sepenuhnya kepada Allah SWT. Dan salah satunya adalah ketika bertemu dengan musuh-musuh di medan perang. Jadi ini yang dimaksud adalah musuh-musuh agama, bukan musuh pribadi, Pak. Bukan dia preman-reman ya, ini sesama preman ni ya, lalu berdoa kepada Allah. Ini dua-duanya al-qatil wal maqtul finnar. Rasulullah berkata, dua-duanya kalau ada merencanakan untuk saling membunuh, yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Ditanya sahabat, kalau yang terbunuh dalam neraka kami faham ya Rasulullah, tapi bagaimana maksudnya al-maqtul? Kok bisa yang terbunuh pun dalam neraka? Karena kata Rasulullah, tadi dia sudah berniat untuk membunuh kawannya, namun dia termasuk yang duluan dibunuh. Seandainya dia tidak dibunuh, pasti dia akan bunuh lawannya. Jadi hati-hati, Pak. Hati-hati, saling tak temetak, cok membacok ya, dengan tetangga, itu hati-hati ya. Yang kira-kira tidak berhak kita bunuh, hanya urusan masalah tai ayam. Tetangga memang otaknya memang otak ayam, mahan mungkin dia abi izin mana itu di tempat kedai ya. Ini kalau dalam kitab kita itu ambil tai ayam itu kembali ya. Jadi pertama disuruh ingatkan dulu, tidak bisa juga itu tai ayam lemparkan kembali ke pemiliknya. Bahkan sampai dibolehkan membunuh binatang itu kalau sudah berkali-kali diingatkan, diizinkan. Tapi yang bacok orang ya, berantam, berkelahi, saling-saling berniat, itu dua-duanya dalam neraka. Jadi ini yang berurusan dengan doa diterima itu adalah ketika berhadapan dengan musuh Allah. Nah, kemudian tempat yang kedua kata Nabi adalah wa iqamatus salah. Berdoalah di tempat yang kedua istijabah doa, iaitu sebelum iqamah berkumandang. Ini didukung oleh hadis yang lain. Rasulullah mengatakan ad-du'a bainal azan wal iqamah la turada. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak Allah SWT. Makanya habis azan itu ada tuntunan dari Nabi langsung dalam hadis Nabi. Pertama, ketika mendengar azan, sahut azan. Kemudian yang kedua, selesai azan, salawat kepada Nabi. Salawat semuanya, muazzin salawat, yang mendengar salawat. Kemudian yang ketiga, doa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, dan seterusnya. Dan yang keempat, ucapkan doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Rasulullah waktu mengucapkan doa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah laqad ahallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang membaca doa itu istiqamah, maka kau halalkan syafaatku untuknya hari kiamat. Maka orang yang dipastikan mendapatkan syafaat Nabi hari kiamat, yang setelah azan istiqamah membaca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Dan orang yang membaca raditu billahi rabba setelah azan, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Selesai itu kita salat sunnah. Jadi kalau datang ke masjid ketika azan, kalau ditanya, kalau ada orang yang langsung solat ketika azan, sahkah solatnya? Sah, karena sudah masuk waktu. Tapi baikkah perbuatan itu? Dibilang tidak baik? Tidak begitu juga, karena dia solat. Solat perbuatan baik. Namun kalau disuruh pilih, yang mana lebih baik? Berdiri, dengarkan azan, sahut semua perkataan azan, baca semua urutan doa, baru solat. Makanya orang yang langsung solat ketika azan itu hilang semua fadilah ini, Pak.
hilang semuanya, tidak dapat fadilah ini, padahal besar sekali pahalanya. Inilah doa-doa orang yang mendengarkan azan yang bisa menyamai pahala muazzin. Muazzin itu paling besar pahalanya. Nanti hari kiamat lehernya dipanjangkan Allah untuk menunjukkan inilah hambaku yang memanggil-manggilku, ya, yang menyeru-nyeru namaku. Lalu kemana suaranya berlalu, didengarkan oleh pohon, batu, binatang, semuanya memohon ampun kepada muazzin. Semut memohon ampun kepada muazzin. Maka para muazzin jangan bunuh-bunuh semut. Itu hebatnya muazzin. Kita yang suara pas-pasan, pernah disuruh muazzin hancur masjid, Pak, kita azan mogok-mogok masjid. Lebih bagus kita nggak usah azan, ambil kesempatan menjawab azan. Jadi lebih bagus jangan salat dulu kalau sedang azan. Kenapa harus berdiri? Biar dapat pahala tahiyatul masjid sekaligus. Karena kalau sudah duduk tidak dapat lagi pahala tahiyatul masjid. Jadi doa mustajabah ini yang kedua ada ketika azan dan iqamah. Habis solat sunnah apa yang kita lakukan, Pak? Bukan berbisik-bisik ke samping, angkatlah tangan kepada Allah, mohonlah, disitulah istijabah doa. Jadi jangan terus-terusan melihat mesin tet-tetnya. Ada orang yang enggak berdoa terus-terusan lihat kod trip pada minit kod trip. Dia gelisah. Angkat tangan, minta apapun, Allah dengarkan doa. Di situ mustajabah doa. Sayang orang hari ini tidak mengambil kesempatan itu, padahal terus-terusan 5 waktu dia datang ke masjid. Kemudian yang terakhir yang sesuai dengan judul kita, termasuk salah satu waktu yang paling istijabah doa adalah wa nuzulul ghais, kata Rasulullah, yaitu ketika turunnya hujan. Jadi disandingkan hadis ini, bahasa turun hujan ini dengan doa ketika berhadapan dengan musuh. Disamakan ketika orang antara azan dan iqamah. Begitulah istijabahnya doa orang-orang yang berdoa ketika azan. Dan ini disambung dalam hadis yang lain, Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani ma taruddani ad-du'a inda nida wa tahta al-matar. Ada 2 tempat, kata Rasulullah, tidak ditolak doa orang yang berdoa di dalamnya. Yang pertama ketika azan sampai iqamah, yang kedua ketika turunnya hujan. Jadi begitu turun hujan, coba fikirkan, yang selama ini turun hujan berapa kali kita menyempatkan berdoanya? Ini hujan itu berapa kali yang sudah di antara kita sering berdoa? Kalau kita mau muhasabah diri, Pak, terlalu banyak kelalaian yang kita lakukan, padahal Allah beri kesempatan-kesempatan yang paling baik. Minta anak saleh. Itu waktu turun hujan itu, orang-orang yang meminta, kalau dikabulkan Allah bisa rubah segala-gala kehidupannya. Jadi kan kata Rasulullah, doa itu bisa dikabulkan di dunia kalau Allah anggap itu baik. Kemudian doa itu kalau tidak dikabulkan di dunia, maka Allah simpan di akhirat. Allah celeng. Tidak ada doa yang sia-sia. Dibuka celengannya nanti ketika kita membutuhkan doa itu di sana. Jadi sudah menjadi sumber pahala untuk menolong kita. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia atau Allah tidak simpan di akhirat, maka Allah buat cara kabulkannya, menghilangkan kesulitan hidup kita sebesar doa tersebut. Kita minta kaya, tidak kaya-kaya, tapi kita tidak sadar Allah menghilangkan kesulitan sejumlah kaya itu. Selayaknya kita ini dapat penyakit jantung, Pak, selayaknya, contoh operasi 70 juta, itu satu cincin. Apalagi kalau pakai cincin kahwin, itu bisa 150 juta. Selayaknya ratusan juta bisa habis. Namun karena kita terus-terusan berdoa kepada Allah, Allah bisa hindarkan itu. Yang menghabiskan harta sampai ratusan juta, Allah hindarkan dengan cara Allah tunda atau Allah hapus penyakit yang telah Allah tetapkan ke atas kita akibat daripada dikabulkannya doa. Ini bukan bermakna yang kena penyakit jantung tidak dikabulkan doa, ada lain yang Allah kabulkan. Begitulah kemuliaan orang-orang yang berdoa di tengah-tengah hujan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan,
menantral ujian, otomatis belajarlah untuk pertama mengucapkan doa agar tidak turun bala, yang kedua mintalah doa terhadap pribadi, ya, apa saja Pak, anak soleh, ya, minta isteri salihah, yang sudah ada jangan minta itu lagi, ya, minta yang lain-lain Pak, ya. Jadi Allah kabulkan insyaAllah. Baik, nanti kita panjangkan pembahasan di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,